Vincent, sudah setengah jalan. Kalau melihat penampilan Thibaut, apakah kita masih cukup optimis? Kalau menurut saya penampilan Thibaut malam hari ini hanya cukup baik. Jadi dia harus berusaha lebih untuk mempertahankan gelar juara WBC-nya. Karena kita bisa melihat beberapa kali memang pukulan-pukulan dari Jason Payson ini masuk telak ke arah Thibaut dan sempat terjadi knockdown tadi di ronde ketiga. Ya, 5 ronde tersisa. Mari kita berharap yang terbaik tentunya untuk Thibaut Monabessa. Dan lagi-lagi Jason Payson kerap mendesak masuk dengan kombinasi pukulan, uppercut dan juga hook yang dia punya. Betul sekali, diberondong saja Thibaut Monabessa ke arah pinggir ring. Jason Payson ini memiliki... diladeni, ya. Vincent. Ya. Mulai diladeni oleh Thibaut. Paling tidak 2 buah counter tadi dari Thibaut Monabessa yang mendarat. 1 buah hook dan 1 buah uppercut. Ya, tepat tadi defense dari Thibaut dengan melakukan cover. Betul sekali. Kali ini Thibaut Monabessa mencoba untuk bertarung mundur, mencoba untuk memancing Jason Payson. Beberapa short hook dari Thibaut Monabessa. Ya, masih benar-benar sulit ya untuk bisa mendaratkan tinju Thibaut ke bagian wajah dari Jason. Betul sekali. Kita masih melihat memang pergerakan dari Jason Payson ini masih sangat cepat sekali dengan footworknya. Bergerak cutting corner ke kiri dan ke kanan. Ya, kakinya cepat, footworknya bagus. Memang licin sekali juga dengan body wave yang begitu gesit. Ini memang menyulitkan bagi Thibaut Monabessa, tapi inilah tantangan yang harus dihadapi oleh El Duce. Betul sekali. Kita sedang menyaksikan history in the making. Apakah Jason Payson akan tetap undefeated malam hari ini atau Thibaut Monabessa dapat mempertahankan gelar juara dunia WBC-nya? Ya, pasti akan ada pemenang yang akan keluar di akhir pertandingan, tapi itu saja kita harapkan itu diberikan kepada Thibaut ya. Betul sekali. Local hero Indonesia, Thibaut Monabessa, yang kali ini sedang berjuang dengan melontarkan beberapa jab cepat tadi. Ya, counter dari Jason. Kombinasi pukulan, dan kalau kita lihat dari ayunan tinju Jason sudah mulai melemah ini. Ya. Beberapa kali Jason Payson memang kalau saya melihat terlalu over committed terhadap serangan-serangannya, yang menyebabkan Jason ini sedikit kehilangan keseimbangan. Berbahaya jab-jabnya dari beberapa body shot dari Jason yang dapat diantisipasi oleh Thibaut. Ya, mengincar uppercut tadi dia, tapi Thibaut mampu menghindar dengan baik. Jab pancingan dari Thibaut Monabessa. Ya, less than 10 seconds. Ya, kecepatan dari Jason Payson masih terus merepotkan defense Thibaut Monabessa, dan opsi yang diambil tadi memang terpaksa harus melakukan counter. Betul sekali. Jason Payson masih mempertahankan ritme pertandingan yang sangat cepat, dan kita bisa melihat Thibaut Monabessa sedikit mulai kewalahan melalui ini kecepatan dan juga power dari Jason Payson. Ya, kembali kita lihat bagaimana ronde ke-7 dimainkan. Ya, ronde ke-7 dari 10 ronde yang dijadwalkan untuk pertandingan malam hari ini antara Jason Payson yang berada di sudut biru menggunakan celana berwarna putih, dan Thibaut Monabessa asal Indonesia berada di sudut merah menggunakan celana berwarna kuning. Ya, Thibaut mulai bergerak maju kali ini. Dia tahu bahwa waktunya sudah semakin menipis. Betul artinya sekali. memang dia harus lebih banyak memberikan angka bagi dirinya. Betul sekali. Mulai bermain terbuka kali ini Thibaut Monabessa. Baik tadi satu straight yang baik tadi dilepaskan oleh Thibaut. Mencoba untuk menguasai center of the ring di sini Thibaut Monabessa. Kombinasi cepat tadi dari Jason Payson. Ya, tangannya seperti kilat memang Jason ini. Dan dia jarang sekali melepaskan hanya satu pukulan. Selalu ada kombinasi di sana, Vincent. Betul sekali. Kali ini jab dan juga body shot dilontarkan oleh Jason Payson.
Dan kita bisa melihat kombinasi yang dilontarkan oleh Jason ini selalu berbeda. Dia melontarkan jab dengan hook, jab dengan straight, dan juga jab dengan uppercut. Ya, ini yang Jadi, membuat dia sulit ditebak ya, betul Vincent. sekali. Pergerakan serangannya ini sangat elusif dan sedikit menyulitkan bagi Thibaut Monabesa untuk membaca pergerakan dari Jason Payson. Masih menunjukkan pertahanan yang kokoh. Setidaknya kita lihat cover yang dilakukan oleh Thibaut masih sangat rapat. Tapi memang ini harus diimbangi dengan offense yang baik juga. Betul sekali, namun kita bisa melihat memang secara visual Jason Payson tidak lagi seagresif di ronde sebelumnya. Kali ini dia seolah-olah memberikan waktu dan juga jarak untuk Thibaut Monabesa melakukan serangan. Ya, karena sini terlihat Jason sedang menyimpan tenaga. Saya rasa waktunya bagi Thibaut mulai melakukan hal yang serupa yang tadi dilakukan oleh Jason. Betul sekali, karena kita bisa melihat beberapa ronde belakangan Thibaut Monabesa tidak mendapat skor yang baik ya, dalam arti mendaratkan pukulan ke arah Jason Payson. Masih menunjukkan body wave yang sempurna Jason Payson. Ya. Thibaut dengan pukulan jab tadi tapi masih belum sampai jangkauannya. Oh, lagi berbahaya. Kombinasi pukulan hook uppercut tadi. Betul sekali. Berapa uppercut tadi dari Thibaut Monabesa. Aduh, Thibaut mulai menyerang. Thibaut mulai mencari angka. Dan kita lihat dari pukulan straight-nya menutup ronde ini. Kita akan segera memasuki ronde ke-8, namun kita bisa melihat highlight reel dari ronde sebelumnya, yang dimana Thibaut Monabesa berupaya untuk melakukan serangan-serangan yang efektif ke arah badan dan kepala dari Jason Payson, sang penantang dari Filipina. Ya, sebuah penampilan yang lebih baik dipertontonkan oleh Thibaut tadi ya, yang sudah mulai menyadari bahwa dia harus segera bergerak, dia harus segera mengayunkan tinjunya, dan dia harus mendesak kemampuan Jason Payson. Betul sekali, dan tidak tersisa banyak waktu lagi. Ini sudah ronde ke-8 dari 10 ronde yang dijadwalkan di kelas light flyweight 48,97 kg. Oh, baik tadi. Jab kecil yang dilancarkan dari Thibaut Monabesa. Ya, sudah jauh berbeda penampilan dari Jason. Ini menunjukkan bagaimana dia sudah mulai terkuras energinya. Betul sekali, dan kita bisa melihat Thibaut Monabesa mencoba untuk melakukan body moving, mencari ruang tembak, dan sekarang mencoba untuk memojokkan Jason Payson ke arah pinggir ring. Ya, tinggal menunggu mencari timing. Thibaut harus lebih jeli kali ini, menunggu momen untuk counter dan harus bisa menebak kemana Jason akan menghindar. Betul sekali, atau bahkan merubah strateginya dan menjadi agresor dan mencoba untuk menekan Jason Payson mundur. Ya, karena jika ingin lebih cepat ini menjadi sebuah hal yang sulit. Ya, Artinya mulai harus menebak kemana perginya pergerakan dari Jason ya. betul sekali, karena kita bisa melihat memang footwork dari Jason yang sangat elusif, masih sangat cepat di ronde ke-8 ini. Namun memang serangan-serangannya sudah tidak seaktif ronde sebelumnya. Oh, beberapa jab tadi dilepaskan oleh Jason Payson untuk membuka cover dari Thibaut Monabesa. Oh, baik sekali tadi satu pukulan straight cross, tapi masih bisa dihindari juga oleh Jason Payson. Betul sekali. Namun yang berbahayanya adalah melakukan game plan menyerang di ronde ke-8 ini bisa menjadi pisau bermata dua, karena Thibaut Monabesa juga masih harus menyisakan energi, kardio, dan endurance untuk ronde ke-9 dan juga ke-10. Ya, masih dengan body shot Thibaut Monabesa. Dibalas dengan body shot juga oleh Jason Payson. Masih dengan tactical yang sama Jason, dia selalu mengincar body shot, meminta agar double cover dari Thibaut turun ya. Betul sekali, strategi yang sangat baik untuk membongkar double cover dari Thibaut yang sangat rapat ya. Oh. Wow. Kita lihat tersisa 10 detik lagi di ronde ke-8.
Besa mencoba untuk menghabisi Jason Payson di ronde ke-8 ini. Knockdown. Knockdown. Hari boleh selesai. Lawan Ya, ini dia ronde 8 yang benar-benar menarik tadi ya Vincent ya, bahwa di endingnya it's a good ending for Thibaut. Betul sekali, merupakan epic comeback dari Thibaut Monabesa yang ronde-ronde sebelumnya cukup didominasi oleh penantang Jason Payson. Namun di ronde ke-8 tadi, Thibaut Monabesa maksud saya dapat melancarkan strategi agresif, bermain sporadis, menekan Jason Payson dan akhirnya dapat menumbangkan di penghujung ronde ke-8. Oke, kita akan lihat kembali bagaimana pertarungan ini akan berlangsung. Rondenya sudah semakin sedikit. Ini ronde ke-9. Betul The sekali. show has to be here. Betul sekali, gelar juara dunia ini ada dipertaruhkan malam hari ini. Tadi saya melihat jab-jab pancingan dari Jason yang diarahkan ke gloves dari Thibaut Monabesa. Satu buah hook cepat tadi ke arah kepala dari Thibaut. Oh, baik tadi. Berbahaya. Dan kita lihat diadu pukulan. Oh, Thibaut knockdown. Di saat Thibaut yang menyerang, tapi dari counter yang baik ya dilakukan oleh Jason. Betul sekali. Saat Thibaut menyerang, Jason melakukan counter dan melakukan satu buah hook kanan yang mendarat tepat di kepala dari Thibaut Monabesa dan menghasilkan satu buah knockdown di ronde ke-9 ini. Wow, keras tadi jab dari Thibaut Monabesa. Wow, bermain agresif keduanya. Baku hantam antar Thibaut Monabesa menghadapi Jason Payson. Dan kali ini kita tidak begitu melihat footwork yang banyak dari Jason. Hanya mundur dan menyerang maju saja. Tidak lagi bergerak cutting corner ke kiri dan ke kanan. Ya, tapi kita lihat sedang bersemangat juga Thibaut karena dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan sepertinya. Betul sekali. Di sini adalah ronde-ronde penentuan karena tersisa sekitar 1 menit lagi di ronde ke-9 bagi Thibaut Monabesa untuk menunjukkan siapakah sang raja di kelas light flyweight 48,97 kg. Jason Payson masih mencoba untuk mencari timing yang tepat untuk melontarkan jabnya. Straight tadi tapi masih belum. Oh, ini dia hook kanan. Defense dan kemudian serang. Defense kemudian serang. Thibaut sudah tahu apa yang dia harus lakukan. Sempat tergoyang tadi Jason Payson. Posisi clinch antar keduanya dipisahkan oleh wasit. Thibaut Monabesa masih dengan double cover yang sangat disiplin dan juga rapat. Cukup menyulitkan Jason untuk melakukan serangan. Ya, kita lihat ronde ke-9 berakhir. Tinggal menyisakan 1 ronde lagi. khawatir rambut rontok tiap disisir setelah keramas? Atasi rambut Kalau Dari kalau ronde dia udah di depan ke-9, aja deh baru ini ya. di depan mana ini ya. Jason Payson dapat menumbangkan atau menghasilkan satu buah knockdown atas boxer asal Indonesia yaitu Thibaut Monabesa. Ya, ronde terakhir. Dan kalau kita berkaca dari apa yang terjadi di ronde ke-9, sepertinya kita masih cukup optimis bahwa Thibaut can do something in Betul this round. sekali, betul sekali. Ronde ke-10, ronde final untuk perebutan atau pertahanan gelar Thibaut Monabesa di WBC World Boxing Council International di kelas light flyweight 48,97 kg. Less than 3 minutes. Oh, Thibaut dengan beberapa ayunan pukulan tadi. Dan kita bisa melihat beberapa swing hook dari Jason Payson. Ya, tapi Jason ini tampaknya sudah mulai kembali menemukan tenaganya ini, Vincent. Betul sekali. Dan kita bisa melihat mereka berdua ini
di ronde ke-10 ini sedang bermain jarak dekat ya, tidak lagi bermain jarak jauh seperti di ronde 9 tadi. Kita bisa melihat pukulan-pukulan lurus dari Thibaut Monabesa, jab dan straight yang masih menerpa angin. Masih berlomba untuk menguasai center of the ring. Di sini Thibaut Monabesa sedikit kelihatan agak kesulitan mencari celah untuk melancarkan serangannya terhadap sang penantang Jason Payson. Ya, Thibaut has to do something. Betul sekali. He doesn't have time. Karena tadi kita lihat Jason yang lebih banyak mengayunkan pukulannya, sehingga dia harus benar-benar menemukan ritme yang tepat. Betul sekali. Kita berharap Thibaut Monabesa di sekitar 1,5 menit terakhir ini dapat melontarkan killing punch dan menumbangkan Jason Payson di ronde ke-10 ini. Beberapa kombinasi dari Jason Payson yang dapat dihindari oleh Thibaut Monabesa. Ya, kali ini lebih berhati-hati ya. Dan masih cukup cepat ya serangan-serangan dari Jason ini, walaupun sudah tidak seaktif ronde-ronde sebelumnya. Ya, kita tahu bahwa Thibaut ini sedang menunggu. Dia menunggu momen yang pas, menunggu waktu yang paling tepat untuk menggunakan pukulannya, menggunakan tinjunya. Karena kita bisa melihat fokus di mata dari Thibaut Monabesa di ronde ke-10 ini, yang sedang mencari timing yang pas untuk melontarkan senjata pamungkasnya. Namun waktu tinggal tersisa 30 detik lagi. Jason Payson yang masih terus melontarkan kombinasi demi kombinasi ke arah badan dan juga kepala dari Thibaut Monabesa. Masih cukup aktif di ronde ke-10 ini. Come on Thibaut, Thibaut harus mencari pukulan yang benar-benar tepat kali ini. Dan Jason mendesak. berakhir sudah ronde ke-10. Kita lihat bagaimana 10 ronde yang telah berakhir. Tidak ada yang KO, tapi kalau melihat kualitas permainan, saya rasa memang levelnya juga tidak jauh berbeda ya. Saya rasa Jason dengan kecepatannya, kemudian juga Thibaut dengan pengalamannya. Betul sekali, kita bisa melihat memang faktor X yang tadi kita sempat omongkan di awal tidak begitu menjadi peranan bagi Jason Payson yang bermain tandang untuk pertama kalinya di luar Filipina. Dia terlihat sangat loose, sangat comfortable, sangat percaya diri bermain di luar. Dan kita bisa melihat wajah dari Thibaut Monabesa yang sedang menantikan keputusan dari para juri. Ya, ini dia bagaimana Jason Payson tadi, yang memang sejak dimulainya ronde pertama ya Vincent, sampai ronde terakhir tadi menunjukkan bagaimana ia begitu agresif. Walaupun sempat tadi dalam beberapa ronde ya, di ronde 8, ronde 9 agak sudah mulai habis tenaganya, tapi and then he fight again. Betul sekali. Memang kardio dari Jason Payson harus diacungi jempol. Dari ronde pertama sehingga ronde ke-10 dia dapat memanage kardionya hingga dapat mempertahankan ritme pertandingan yang cukup baik. Ya, tapi kita juga harus melihat tadi bagaimana salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Thibaut Monabesa adalah defense dia yang kuat ya. Betul sekali. Dan memang strategi dari Thibaut Monabesa ini terus berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Ya, kita tentu saja saat ini sedang menunggu bagaimana keputusan dari para juri untuk melihat bagaimana hasil dari pertandingan di main event ini dalam perebutan kelas light flyweight. Betul sekali. 8,97 kg di ajang kejuaraan tinju WBC Internasional. Betul sekali, kita sedang menyaksikan sejarah yang dibuat karena pertandingan malam hari ini memang mempertemukan antara nomor 1 Indonesia dan juga nomor 1 Filipina. Dan kita akan segera menyaksikan pengumuman keputusan pemenang malam hari ini. Ya, Armin Tan, promotor dari Thibaut Monabesa, diskusi dengan pelatih ya dari Jason Payson. Ya, harus diakui bahwa Jason memang punya kemampuan yang baik dan juga kecepatan yang sama baiknya. Ini dia tadi dalam beberapa momen pukulan uppercut yang coba digunakan oleh Thibaut. Ya,
counter. Ini merupakan knockdown yang dihasilkan oleh Jason Payson di awal-awal ronde. Oh, ini dia beberapa straight ya. Jual beli antara keduanya. Kita bisa melihat memang double cover yang rapat ditunjukkan oleh Thibaut Monabesa, sehingga menyulitkan sang menantang Jason untuk melakukan penetrasi serangan. Ya, Thibaut tadi memang benar-benar menunjukkan how to defense well ya, karena dia double covernya benar-benar tidak turun. Saat body shot itu digunakan, dia pintar untuk tetap menjaga kekokohan pertahanannya. Betul sekali. Walaupun sedang dalam posisi terpojok, tadi kita bisa melihat beberapa kali Thibaut Monabesa dapat mengutilisasi footwork dan keluar dari posisi yang kurang menguntungkan. Ya, kalau kita lihat dari ekspresi Thibaut, dia juga terlihat masih biasa-biasa saja, masih bugar. Betul sekali. Artinya mungkin kalau tadi dilanjutkan lebih dari 10 ronde pun dia mungkin masih cukup untuk menyanggupi permainan dari lawannya Jason. Betul sekali. Kita bisa juga melihat raut wajah dari sang menantang yang sedang menantikan keputusan para juri malam hari ini. Ya, bersama Bang Hotman Paris, Thibaut Monabesa tadi. Setelah penampilan yang baik yang ia perlihatkan untuk mengimbangi petinju yang jauh lebih muda dari dirinya. Betul sekali, ada selisih umur 8 tahun. Dan di dalam kompetisi olahraga, terlebih combat sport seperti tinju ini, 8 tahun itu adalah selisih atau gap umur yang sangat besar. Ya, kita akan kembali bergabung dengan Vina Philip untuk melihat siapa pengumuman untuk menjadi juara di pertandingan ini. Iya. Ya, dan para juri sudah memutuskan untuk pemenang World Boxing Council pada malam hari ini adalah sebelum kita mengundang kepada promotor untuk naik ke atas panggung, nilai dari Thibaut Monabesa adalah 95, 95, 94, dan Jason Payson 93, 94, 94. With split decision. Sebelum penyerahan sabuk kepada sang juara, kami mengundang Bapak Armintan selaku promotor tinju dari Armintan Promotion, Bapak Ivan Tanjaya selaku co-founder Holy Wings Indonesia, Bapak Hotman Paris selaku komisaris Holy Wings Indonesia, Ibu Esther Situmorang BBA mewakili supervisor WBC International. Untuk proses penyerahan sabuk WBC International kelas light flyweight kepada Armintan Promotion. Silakan. Silakan untuk prosesi penyerahan sabuk WBC International kelas
light flyweight kepada Amita Promotion. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Thibaut Monabesa. Silakan. Iya. Silakan kepada Bapak Homa Paris untuk memberikan seremoni hadiah sebesar 100 juta rupiah kepada Thibaut Monabesa. Silakan, Bang Hotman. Tepuk tangan yang meriah dulu dong. Luar biasa. Bagaimana hadiah yang diberikan untuk Thibaut Monabesa dan sebuah penampilan yang baik tentunya. Kita menyaksikan bagaimana ia tampil dalam 10 ronde dalam keadaan prima menghadapi petinju yang jauh lebih muda. Betul sekali, walaupun ada sempat beberapa knockdown yang harus diderita oleh Thibaut Monabesa, namun memang usaha dari Jason Payson tidak cukup untuk mendapatkan atau merebut gelar juara WBC di kelas light flyweight.